Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan layanan bimbingan konseling klasikal. Kita masih melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, mudah-mudahan kalian semua, anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan konseling, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tebak gambar tersembunyi. Oke, semuanya sudah siap? Oke, nah coba Nanda semua perhatikan, bisakah menemukan wajah orang? Berapa jumlahnya? Silahkan perhatikan gambar kacang ini, kacang goreng. Ada berapa menemukan wajah? Berapa orang? Sudah ketemu jawabannya? Kalau sudah ketemu jawabannya, simpan dalam hati, oke? Sudah disimpan dalam hati. Baik, kalau sudah disimpan, kita lihat jawabannya. Apakah jawabannya sudah betul? Nah, jumlahnya ternyata ada 3 wajah. Nah, yang dilingkari itu adalah gambar 3 wajah bayi. Oke, nah kita persepsi terlebih dahulu ya, sebelum kita ke materi inti. Setelah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lonjakan perkembangan pengetahuan dan teknologi, membuat dunia terasa transparan, sempit dan seakan-akan tanpa batas. Akibatnya ditemui suatu kenyataan masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitan dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Seharusnya iman dan takwa dijadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan hidup individu. Hal ini diharapkan pemuda atau remaja mampu mengubah karakter negatif dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang menggarah pada modernisasi tentunya. Nah, di era global ini, kalian sebagai remaja harus mampu menjadi pribadi yang baik dengan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang terjadi di kalangan remaja saat ini yaitu munculnya karakter-karakter remaja yang negatif. Apa aja karakter remaja yang negatif itu contohnya? Nah, yang pertama, jiwa feodal. Jiwa feodal ini artinya hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinan prinsip asal dia aman. Jadi dia tidak mempedulikan orang lain, tapi dia hanya mempedulikan dirinya sendiri. Misal contoh di sini, seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya, atau hal-hal lain. Misalkan kamu tahu tahu hal itu tidak baik, tetapi kamu menutupinya agar kamu selamat. Nah, itu juga merupakan salah satu jiwa feodal. Intinya jiwa feodal itu selamat, asal dirinya selamat, tidak peduli dia posisi dalam kondisi benar ataupun salah, atau dia merugikan orang lain atau enggak, yang penting dia selamat. Nah, itu jiwa feodal. Nah, ciri karakter remaja negatif berikutnya itu artistik dan eksotik, artinya pengembangan nilai budaya lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa barat. Contohnya adalah banyaknya kasus video porno para artis yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat. Artinya dia lebih mengeksplorasi dari kondisi fisiknya untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk lebih Ibu beri contoh lain, contohnya seperti itu. Jadi lebih mengeksplor keindahan tubuhnya untuk hal-hal negatif. Nah, itu contoh artistik dan eksotiknya. Kemudian karakter negatif yang sekarang berkembang di kalangan remaja itu takut berbeda pendapat dengan mayoritas. Jadi dia tidak berani mengemukakan pendapatnya. Dia diam aja gitu, meskipun dia punya pendapat yang benar. Contohnya hanya diam ketika dalam forum diskusi para peneliti sesuai dengan kesulitan lain. Jadi penakut gitu. Kalau penakut tidak mau berpendapat, takut untuk berpendapat, takut untuk mengeluarkan gagasannya. Nah, karakter negatif berikutnya adalah pelanggaran norma-norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, atau kasus kriminal. Nah, biasanya di usia remaja ini banyak yang terjebak kepada hal-hal yang negatif, contohnya penyalahgunaan narkoba atau seks bebas. Nah, hal-hal ini tentu harus kita hindari. Kemudian
Karakter negatif berikutnya yaitu mengutamakan hasil daripada proses. Jadi sukanya yang instan-instan, mau kaya tapi nggak mau kerja keras. Jadi we korupsi, mau nilai bagus tapi malas belajar, jadi we mencontek. Nah, itu hal-hal yang negatif gitu. Jadi mengutamakan hasil tanpa dia mau berproses. Kemudian karakter berikutnya itu karakter negatif yang sekarang terjadi di kalangan remaja, yaitu budaya barat teknik timur. Nah, yang dimaksud budaya barat teknik timur itu seperti apa sih? Nah, semakin berkembang dalam diri pemuda, mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Jadi cuma gaya-gayaan doang. Contohnya banyak menggunakan pakaian-pakaian yang mini ngikutin orang barat, tapi sebenarnya secara keilmuan dia konsep berpikirnya nggak ngikutin. Jadi intinya cuma ngikutin gayanya doang orang barat gitu. Contohnya hanya berpakaiannya saja, gaya hidupnya itu budaya yang disebut budaya barat teknik timur gitu. Jadi hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, karakter negatif berikutnya itu dalam bidang ekonomi, kapitalis banyak melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap yang menganggap dirinya merupakan pusat kepemimpinan. Jadi sifatnya kapitalis, ingin menguasai, atau kalau di kalangan remaja biasanya suka malakin tuh. Dia merasa jago, paling jago. Nah, itu karakter negatifnya. Nah, dari realitas tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa karakter negatif remaja di era globalisasi itu sangat mengkhawatirkan kalau tidak dibentengi dengan iman dan takwa. Maka dari itu, iman dan takwa itu sangat penting ditanamkan dalam diri Ananda sekalian agar mampu menangkal perilaku negatif di era globalisasi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Pertama, apa sih keuntungannya kepada diri kita manakala kita mempunyai iman dan takwa dari dalam diri kita? Melenyapkan percayaan benda, jadi kita hanya percaya dan hanya menyembah hanya kepada Allah. Kemudian kita harus berani dalam membela kebenaran. Makanya ayo tanamkan iman dan takwa kita agar kita mampu menjadi orang yang percaya kepada Allah, berani berbuat ketika kita benar. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh japri atau WhatsApp pribadi ke Ibu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lewat Zoom meeting, lewat sinkronus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih di asinkronis karena Ibu sedang ada kegiatan untuk seminar MGBK. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan dan wawasan kalian, serta kalian semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.